Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Pada hari ini kita ketahui bersama negeri kita yang tercinta ini sedang ditimpa musibah, yaitu virus corona atau sering disingkat dengan COVID-19. Bagaimana kita menyikapi keadaan ini? Apakah di dalam Islam ada caranya? Maka adapun caranya di dalam Islam, bahwa ketika kita terkena virus atau di dalam agama dinamakan penyakit taun, ya. Penyakit taun itu penyakit yang menular. Ada sebuah hadis yang memang sangat berkaitan dengan peristiwa ini. Misalkan hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'una ayatul rijsi batalallahu azza wa jalla bihi nasam min ibadi wa idza sami'tum bihi fala tadkhulu wa idza waqa'a bi ardi wa antum biha fala tafirru min. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'un adalah wabah penyakit menular, adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, jangan kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka jangan pula lari atau keluar daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada hadis lain, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yurid. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah yang sakit mencampurkan atau mencampur baur dengan yang sehat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kepada seluruh masyarakat diharapkan untuk berusaha berjaga diri, jaga kesehatan, jaga jarak, karena penyakit ini sangat cepat sekali penularannya, yaitu melalui bisa bersentuhan ataupun melalui percikan air liur, ya, dan lain-lain sebagainya. Lalu pemerintah telah menyuruh atau menyarankan dan mengimbau kepada kita semua, yaitu supaya di rumah, ya, khusus kepada saudara kita yang berada di kota lebih terutama, karena mereka sangat padat sehingga lebih cepat penularan bila terjadi ataupun perkumpulan. Sedangkan kita di masyarakat pedesaan, ya, kita bisa mengambil cara sambil bekerja di ladang, di sawah, di kebun, ataupun di mana itu lebih baik karena lebih jauh dari jangkauan pertemuan dengan sesama kita. Lalu bagaimana menyikapi orang yang terus melaksanakan perkumpulan, misalkan dalam hal baik sih sebenarnya, seperti sholat Jumat, apalagi nanti di bulan Ramadan ini. Maka ini terserah kepada saudara-saudara, tetapi yang jelas dalam agama kita juga telah disampaikan, mulai dari Rasulullah, kemudian para sahabat, para tabi'in, para ulama, dan juga ulama-ulama kita sekarang ini.
bahwa dalam sebuah hadis disebutkan wala dororo la dororo wala diroro, hadis riwayat Ahmad. Janganlah kalian membahayakan diri kalian dan jangan pula membahayakan orang lain. Atau dalam kaidah fikih sering disebutkan darul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih, yaitu meninggalkan bahaya atau mafsadah, keburukan harus lebih diutamakan daripada mengambil sebuah suatu kemanfaatan. Dalam kaidah usul fikih disebutkan ad-dararu yuzalu, bahwa kemudaratan itu wajib hukumnya untuk dihilangkan atau dihindari. Jadi itu sudah cukup buat kita. Ketika kita tidak ke masjid, kita tidak apa-apa, karena ini lebih baik kita menghindari bahaya daripada mengambil suatu manfaat. Kita sholat bisa sholat di rumah, sebab siapa yang terbiasa sholat di masjid, sholat berjamaah, dan karena ada mudarat sehingga dia tidak bisa lagi sholat, maka dia sholat di rumah, maka pahala dia di rumah sama seperti dia sholat di masjid, artinya berjamaah. Inilah indahnya Islam itu. Sehingga tapi ini khusus buat mereka yang terbiasa sudah sholat masjid. Jadi walaupun tidak di masjid, tetap mendapatkan pahala seperti pahala sholat di masjid. Maka oleh karena itu, mari kita sama-sama memutus rantai penyebaran daripada COVID-19 ini, supaya kita bisa lebih aman, nyaman, sehat, dan bisa melaksanakan aktivitas kita sebagai manusia di dunia, dan kita juga bisa melaksanakan aktivitas ibadah rutinitas kita, keagamaan kita, untuk persiapan kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan itulah yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaat ya. Mari kita menjaga jarak, mari kita berhentikan penyebarannya. Buat yang sudah terkena bisa menjaga diri supaya tidak sengaja menyebarkan, bisa mengisolasi diri, berdiam di rumah. Buat yang belum, lebih berhati-hati lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.